Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Detri. Saya mewakili kelompok PT Tombolue, yaitu ada Siska Safitri, Rinjani Puspa Hartini, Elistiana, dan Bosesar Kurniawan Ronaldo. Nah, di sini kami memilih salah satu PT Tombolue yang kami buat nama PT Tombolue, yaitu perusahaan ini bergerak di sentral produksi beras. Dan lokasi produksi yang kami pilih yaitu di Lampung Tengah, karena Lampung Tengah sendiri merupakan daerah di Provinsi Lampung yang memiliki produksi padi terbesar di wilayah Provinsi Lampung. Nah, letak tersebut kami pilih karena sangat strategis, jadi dekat dengan sumber bahan baku utama dari perusahaan ini. Dari struktur perusahaan ada manajer utama, HRD, sekretaris, manajer keuangan, yaitu di bawahnya ada bagian accounting dan finance staff. Yang selanjutnya ada manajer produksi, supervisor dan karyawan, dan manajer pemasaran, staff administrasi dan marketing. Selanjutnya saya akan mempresentasikan bagian analisis pekerjaan dari perusahaan ini. Yang pertama yaitu manajer utama, yang pastinya manajer utama berperan memimpin organisasi, mengendalikan dan mengatur organisasi dalam perusahaan PT Tombolue, membangun kepercayaan antar karyawan dan lain sebagainya. Selanjutnya analisis di bagian HRD, yaitu HRD dianalisis membuat kebijakan, bertanggung jawab mengelola dan mengembangkan sumber daya manusia dan lain sebagainya, membuat sistem HRD yang efektif dan efisien, membuat kontrak kerja dengan karyawan dan memperlakukan kontrak kerja, melakukan kegiatan pembinaan dan pelatihan. Yang selanjutnya yaitu manajer keuangan, yang bertugas utama yaitu bertanggung jawab untuk membantu perencanaan bisnis, mengambil keputusan dan memberikan nasihat keuangan yang sesuai. Dan di bawahnya ada accounting and finance staff, yaitu analisis pekerjaannya membuat pembukuan keuangan kantor, melakukan posting jurnal operasional, membuat laporan keuangan, dan selanjutnya yaitu bagian manajer produksi yang melakukan perencanaan dan pengorganisasian jadwal produksi. Selanjutnya supervisor, yaitu dia di bawah bagian produksi, mengatur staf bawahan, mampu menerangkan job deskripsi dengan baik, melakukan, mengontrol, memberikan evaluasi, dan memberikan motivasi kepada bawahan. Dan selanjutnya analisis pekerjaan bagian manajer pemasaran, yaitu bertugas aktif mencari target untuk penjualan di pemasaran beras, merekap data hasil penjualan, menjamin kepuasan pelanggan tentang produksi beras di PT Tombolue, mencari mitra kerja, dan menyusun strategi lanjutan untuk bagian pemasaran. Selanjutnya ada bagian staf analisis administrasi marketing, yaitu membantu melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh koordinator marketing, membuat dan menyiapkan proposal dan profit perusahaan, menjalin dan menjaga hubungan dengan baik dari klien perusahaan. Dan selanjutnya ada analisis pekerjaan bagian karyawan, yang pastinya karyawan itu membuka dan menutup perusahaan ya, karena mereka yang pekerja yang sangat dibutuhkan. Tanpa karyawan perusahaan tidak akan jalan, melayani pelanggan dengan baik, mengurus administrasi pembelian, mereka yang seperti mengucapkan terima kasih kepada pelanggan, terus mengidentifikasi kebutuhan pelanggan. Itu bagian dari analisis pekerjaan karyawan. Selanjutnya bagian job description, yaitu job description manajer utama, yaitu manajer utama dari perusahaannya ini yaitu penyusunnya Siska Sapitri, yang berfungsi mengelola, mengatur segala kegiatan perusahaan. Tugas-tugasnya memimpin perusahaan menjadi motivator bagi karyawan, mengelola operasional harian perusahaan dan sebagainya. Dan job deskripsi bagian manajer sumber daya manusia yaitu HRD. HRD di sini yaitu penyusun Siska Sapitri, yang berlokasi di pabrik PT Tombolue di Provinsi Lampung, tepatnya di Kabupaten Lampung Tengah.
yang fungsinya mengelola dan mengembangkan sumber daya manusia, yang tugasnya melakukan kegiatan pembinaan, pelatihan, dan kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan kemampuan, potensi mental, keterampilan, dan pengetahuan karyawan. Selanjutnya, wewenang dari HRD memberikan kompensasi dan perlindungan setiap karyawan, mengevaluasi tingkat kehadiran karyawan, dan banyak lagi. Selanjutnya job deskripsi manajer produksi. Tepatnya manajer produksi saya sendiri, yaitu Detri, yang bertugas sebagai manajer produksi, yang fungsinya yaitu merencanakan, mengatur, dan mengendalikan dalam kegiatan produksi, yaitu tugas-tugas saya menerapkan dan mengendalikan jadwal produksi, menentukan sumber daya manusia yang dibutuhkan, mengelola material, target produksi yang diinginkan. Terus tanggung jawab saya yaitu mengatur manajemen gudang agar tidak terjadinya kelebihan dan kekurangan bahan baku, bertanggung jawab memfasilitasi dalam kegiatan produksi. Selanjutnya, supervisor produksi yaitu saya sendiri sebagai penyusun, yang fungsinya yaitu membuat perencanaan, permintaan, dan kebutuhan untuk proses produksi. Tugas saya yaitu mengawasi pemakaian bahan baku, baik bahan baku langsung maupun bahan baku yang dibutuhkan untuk kegiatan produksi. Wewenang saya yaitu melimpahkan seluruh kegiatan produksi kepada bawahan dengan ketentuan yang sudah diberlakukan dari perusahaan PT Tombolue. Berwenang mengajukan usulan kepada seksi produksi, melaksanakan produksi sampai dengan produk jadi yang siap dipasarkan. Selanjutnya, job description bagian manajer pemasaran, yaitu disusun oleh Rinjani Puspahartini, yang fungsinya membuat, merumuskan, dan menetapkan konsep rencana umum perusahaan, seperti mengarahkan kebijakan seperti itu, dan tugas-tugasnya yaitu menyusun, mengatur, menganalisis, mengimplementasi, dan mengevaluasi manajemen pemasaran. Terus mengontrol setiap aktivitas pemasaran. Wewenangnya berkoordinasi dengan departemen yang lain terkait dengan menetapkan harga jual maupun target pemasaran untuk perusahaan PT Tombolue. Selanjutnya, bagian staf administrasi marketing yaitu disusun oleh Bos Cesar Kurniawan Ronaldo. Bagian departemen pemasaran yang berfungsi merekap penjualan, memproses penjualan, menerbitkan laporan penjualan. Tugas-tugasnya yaitu menangani surat masuk dan surat keluar, mengatur dokumen penjualan, menerima setoran uang tagihan, dan lain sebagainya. Tanggung jawabnya yaitu menyebarkan, mendistribusikan informasi menggunakan telepon, surat. Mereka melakukan kegiatan bagian dari pemasaran, mengelola data, dokumen dalam kegiatan pemasaran. Yang selanjutnya yaitu job description bagian manajer keuangan. Manajer keuangan di selanjutnya yaitu penyusunnya Rinjani Puspahartini. Nah, di sini fungsinya merencanakan, mengarahkan, memeriksa, dan mengelola serta menyimpan yang dimiliki oleh perusahaan. Terus tugas-tugas manajer keuangan bekerja sesama dengan manajer lainnya, yaitu bertugas meramalkan beberapa aspek dalam perusahaan termasuk perencanaan bagian keuangan. Terusnya wewenangnya yaitu mengambil keputusan penting dalam pembiayaan perusahaan, memberikan saran, nasihat, dan penilaian kinerja bagi bawahannya. Terusnya bertanggung jawab penuh dalam keuangan perusahaan. Terus selanjutnya staf keuangan. Staf keuangan yaitu Elistiana, yang fungsinya melakukan penghitungan terhadap aset finansial perusahaan bagian keuangannya, yaitu tugasnya membuat pembukuan, melakukan posting jurnal, membuat laporan keuangan, dan lain sebagainya. Wewenangnya yaitu menggunakan semua sarana prasarana, efektivitas serta efisiensi kerja serta pelayanan dalam perusahaan. Tanggung jawabnya yaitu memastikan pembukuan keuangan kantor harus sesuai dengan rincian, terus memastikan data jurnal akuntansi yang diinput itu tuh sesuai dengan pengeluaran dan pemasukan karyawan. Selanjutnya job deskripsi karyawan yaitu melayani pelanggan dengan baik,
membantu pelanggan dan melayani keperluan yang dibutuhkan oleh konsumen, mengajarkan pelanggan cara melakukan pembelian produk, seperti kayak penghargaan kalau karyawan kepada konsumen harus bagaimana cara konsumen untuk membeli produk dari perusahaan ini. Jadi karyawan yang sepertinya mengarahkan hal tersebut dari PT Tombolue. Selanjutnya job specification, yaitu bagian HRD dari job specification ini ya specification, yaitu yang kami harapkan ya wanita yang berusia dari umur 22 sampai 27 tahun, minimal pendidikan S1 atau D4, memahami dengan baik berbagai karakter setiap orang, memahami dan membuat berbagai laporan berpengalaman di bidang human resources minimal 3 tahun. Terus kalau spesifikasi dari manajer utama yang diharapkan baik pria maupun wanita yang berumur 25 sampai 30 tahun, pendidikan minimal S1, memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, menyukai kegiatan analisis dan presentasi, mampu mengoperasikan program komputer seperti Microsoft Word, PowerPoint, dan Microsoft Excel. Terus selanjutnya job specification sekretaris, yaitu yang diharapkan wanita berusia 20 sampai 25 tahun, pendidikan minimal D3. Kalau bisa memang dia bagian sekretaris, lulusan dari D3 bagian sekretaris gitu. Berwawasan luas, mampu berbahasa Indonesia dengan baik, menguasai bahasa asing, kemampuan komunikasinya yang baik, mempunyai tutur akhlak sopan santun yang baik, terus mampu mengoperasikan program komputer, memahami teknologi, terus berpenampilan menarik, berkepribadian yang baik, memiliki kemampuan menulis yang baik, memiliki pengalaman di bidang staf administrasi minimal 2 tahun, dan dapat dipercaya, yaitu orang yang jujur, amanah tuh. Selanjutnya job specification dari manajer keuangan, yaitu baik pria maupun wanita, berusia dari 21 sampai 25 tahun, pendidikan minimal S1 akuntansi, memiliki kemampuan komunikasi yang baik, berwawasan luas, memahami ilmu tentang keuangan, akuntansi tentang implementasi lainnya, memahami dunia keuangan, pendanaan dan investasi. Terus dapat dipercaya, baik jujur, amanah, memiliki integritas, terus profesional dalam bekerja, itu yang diharapkan. Terus spesifikasi dari manajer produksi yang diharapkan ini bagian pria. Kami harapnya ini manajer produksi yaitu pria, berusia 22 sampai 28 tahun, pendidikan minimal S1 yang diutamakan di bidang pertanian karena produksi kita yaitu bagian produksi beras, memiliki komunikasi yang baik, memiliki kemampuan teknis dan memahami bagian di lapangan, berjiwa berpemimpin dan dapat dipercaya, tegas dan berintegrasi. Selanjutnya memiliki pengalaman minimal 2 tahun di bidang bagian produksi. Selanjutnya job specification manajer pemasaran, yang diharapkan yaitu pria atau wanita berusia 22 sampai 28 tahun, pendidikan minimal S1 yang diutamakan di bagian ekonomi dan bisnis, memiliki kemampuan komunikasi yang baik, memiliki kemampuan teknis lapang yang baik, berjiwa pemimpin dan dapat dipercaya, senang bersosialisasi, maksudnya aktif gitu, dapat bertindak dengan cepat dan tepat sehingga target pemasaran yang diharapkan itu tercapai gitu. Selanjutnya specification bagian staf akunting dan finansial, boleh pria dan wanita berumur dari 21 sampai 25 tahun, pendidikan minimal D3 akuntansi, memiliki komunikasi yang baik, berwawasan luas dan memahami ilmu pembukuan dan akuntansi, mempunyai hal yang bersifat detail karena bagian keuangan ini harus detail, jadi yang diharapkan hal tersebut harus teliti, tidak ceroboh,
memahami cara melakukan pembiayaan dan melacak tiap detailnya, dapat dipercaya dan jujur, itu yang paling utama. Terus profesional dalam bekerja. Selanjutnya ada job specification dari supervisor, yaitu baik pria dan wanita yang berusia dari 21 sampai 27 tahun, pendidikan minimal D3, terus mematuhi prosedur kerja, rajin dan disiplin yang diharapkan, terus dan lain sebagainya. Selanjutnya job specification distributor, baik pria maupun wanita, terutama yang pria baik dari umur 20 sampai 28 tahun. Terus tegas dan berintegrasi, berkepribadian yang baik, dapat bertindak dengan cepat dan tepat, lugas. Selanjutnya bagian staf administrasi dan pemasaran, yaitu baik pria maupun wanita, pendidikan minimal SMK atau SMA sederajat, pastinya memiliki kemampuan dan komunikasi yang baik, memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun. Terus selanjutnya job spesifikasi karyawan, yaitu baik pria maupun wanita dari umur 20 sampai 26 tahun, pendidikan minimal SMA ataupun SMK, berkepribadian baik, mampu bekerja di bawah tekanan, karena bagian karyawan yang pastinya kerja lebih ekstra gitu. Terus jujur dan disiplin, tepat waktu, pastinya karyawan harus tepat waktu, mampu mengoperasikan komputer, dan pastinya calon karyawan harus sehat, terus memiliki pengalaman bekerja minimal 1 tahun. Mungkin itu dari yang diharapkan dari perusahaan PT Tombolue yang berproduksi bagian produksi beras. Sekian dari kelompok kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.